Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan tentang iklim komunikasi organisasi dari kelompok 6 dengan saya Tita Amanur Mondor dan rekan saya Luki Adriansyah, Fitra Ramadhati Bagu, dan Tia Ramawati Laima. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu iklim komunikasi organisasi. Jadi iklim komunikasi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan karakteristik, kondisi, dan kualitas pelaksanaan komunikasi di lingkungan organisasi yang secara relatif terus mengalami dinamika atau perubahan. Jadi iklim komunikasi organisasi di sini adalah sebagai suatu keadaan atau kondisi yang menggambarkan suasana kebebasan untuk berorganisasi, juga keterbukaan sebuah informasi mengenai organisasi, dan gambaran tingkat kemudahan untuk memperoleh sebuah informasi. Selanjutnya yaitu hubungan iklim komunikasi dan iklim organisasi. Berdasarkan hasil penelitian fakta empiris di organisasi, terdapat hubungan timbal balik antara iklim komunikasi dengan iklim organisasi. Iklim komunikasi merupakan pola yang menunjukkan cara-cara berkomunikasi. Pola cara-cara berkomunikasi yang sudah membudaya akan mempengaruhi iklim organisasi. Contohnya, iklim komunikasi yang ditunjukkan dengan kedekatan interpersonal antara pimpinan dan juga bawahan akan mempengaruhi suasana kerja di organisasi. Dengan demikian, pimpinan dan seluruh anggota organisasi perlu memiliki komitmen untuk menjaga agar iklim komunikasi berada pada suatu kondisi yang secara kondusif mendukung kinerja organisasi. Dimensi dalam iklim komunikasi. Karakter atau kondisi iklim komunikasi sering mengalami dinamika dan pasang surut. Beberapa dimensi yang mempengaruhi karakteristik atau kondisi iklim komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, toleransi, yaitu kemauan dari masing-masing pihak untuk menghargai dan menghormati perasaan pihak lain. Yang kedua, partisipasi, yaitu kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan organisasi. Yang ketiga, sikap menghargai, yaitu pemahaman bahwa setiap orang memiliki martabat. Yang keempat, suportif, yaitu memberikan persetujuan terhadap orang lain dan dukungan walaupun adanya perbedaan pendapat. Yang kelima, sikap terbuka, yaitu kesediaan untuk mengatakan keadaan dirinya secara terbuka dan apa adanya. Yang keenam, kepercayaan, yaitu perasaan bahwa tidak ada bahaya dari orang lain dalam suatu hubungan. Yang ketujuh, keakraban, yaitu pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, kedekatan, dan kehangatan. Yang kedelapan yaitu kesejajaran, yaitu posisi yang sama bagi kedua pihak. Yang kesembilan yaitu respon, yaitu ketepatan dalam memberikan tanggapan. Dan yang terakhir atau yang kesepuluh yaitu suasana emosional, yaitu keserasian ketika komunikasi sedang berlangsung yang ditunjukkan dengan ekspresi yang relevan. Selanjutnya yaitu sifat iklim komunikasi. Gelombang besar teknologi digital selama ini tidak terbendung. Dengan demikian, karakteristik pola iklim komunikasi juga mengalami banyak perubahan. Dari berbagai studi dapat dikemukakan beberapa sifat dari iklim komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu diciptakan atau dikembangkan secara terencana, kemudian dipengaruhi oleh struktur organisasi, kemudian bertahan dalam jangka waktu yang lama, kemudian adanya atribut komunikasi yang menunjukkan karakter organisasi, kemudian dapat diukur kesesuaiannya dengan tujuan organisasi, dan yang terakhir yaitu unik dan khas yang membedakan dengan iklim komunikasi yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim komunikasi. Pola dan suasana komunikasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Sulit untuk mengidentifikasi secara lengkap mengenai semua faktor yang berpengaruh. Dalam hal ini akan diuraikan beberapa faktor yang dominan mencakup faktor intern dan ekstern. Yang pertama, faktor intern, visi dan misi organisasi. Visi adalah impian yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah serangkaian tindakan untuk mencapai visi. Visi dan misi ini menjadi arah bagi pimpinan dan anggota organisasi dalam bertugas. Manajer atau pemimpin. Seorang pemimpin atau manajer mempunyai fungsi inisiasi, yaitu mengambil prakarsa untuk menciptakan ide-ide dan program kerja sesuai dengan tujuan organisasi. Namun sebaliknya, tugas pemimpin juga memberikan pengarahan, bahkan bila mana menolak ide-ide dari anggota yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Aplikasi teknologi. Ketersediaan teknologi di sebuah organisasi sangat mewarnai iklim komunikasi karena dengan diperkuatnya teknologi dalam sebuah organisasi dapat mendorong perubahan iklim komunikasi dengan lebih banyak memanfaatkan teknologi yang tersedia. Lalu yang kedua ada faktor ekstern, arus demokratisasi, ekonomi dan politik, kebijakan organisasi, budaya organisasi, dan tingkah laku anggota.
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa iklim komunikasi dikembangkan di sebuah organisasi dan disesuaikan dengan keperluan organisasi tersebut. Dengan uniknya iklim komunikasi, maka tiap organisasi mempunyai kondisi psikologis yang berbeda. Di satu pihak suatu organisasi cenderung menciptakan kondisi yang dinamis, menyenangkan, serta menarik bagi anggotanya, sementara organisasi lain malah sebaliknya. Jadi iklim komunikasi yang kondusif di sini dapat mendorong terwujudnya praktik komunikasi yang bebas, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati, ketentuan peraturan kebijakan, dan dilandasi oleh etika dan norma kaidah bersama. Jadi itulah presentasi dari kelompok 6 tentang iklim komunikasi organisasi, dalam hal ini mata kuliah komunikasi organisasi semester 4 dari kelas C. Jadi lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.